Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa kembali dengan Ibu Murni dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Mari kita belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui video pembelajaran, peserta didik dapat membuat kalimat minta maaf. Jadi anak-anak hari ini kita belajar membuat kalimat minta maaf ya. Anak-anak untuk subtema yang kedua ini kita akan belajar pengalaman bersama teman. Anak-anak yang hebat, dimanapun kita berada, pasti memiliki teman. Baik di rumah maupun di sekolah, kita memiliki teman. Bersama teman, kita bisa melakukan banyak hal. Ya, kita bisa bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama, saling membantu, berbagi makanan dan mainan, bisa menari bersama, berolahraga bersama, saling menyayangi, saling memaafkan, dan berusaha bersama mengejar cita-cita. Banyak sekali yang bisa kita lakukan bersama dengan teman kita ya. Bersama teman kita akan banyak pengalaman. Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang permintaan maaf ya. Dalam pembahasan tadi ada ungkapan saling memaafkan. Dalam hidup sehari-hari bersama teman maupun orang lain, kita tidak lepas dari kesalahan, baik yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Kesalahan yang kita lakukan akan membuat hati kita tidak tenang. Kita akan selalu gelisah karena diliputi rasa bersalah. Agar hati kita kembali merasa tenang, maka hendaknya kita minta maaf. Dengan mengakui kesalahan dan minta maaf, kita akan kembali merasa senang. Ya, anak-anak ya. Marilah sekarang kita lihat manfaat maaf memaafkan ya. Maaf dan memaafkan memiliki beberapa manfaat. Antara lain, orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan dapat menyelesaikan permasalahan. Yang berikutnya, saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Jika bersalah, kita harus meminta maaf. Kita juga harus memaafkan jika ada orang lain yang meminta maaf kepada kita. Itu ya, anak-anak ya. Anak-anak yang hebat, sebelum kita belajar kalimat minta maaf, kita dengarkan dulu ya cerita berikut. Nah, ini adalah gambar rumah mewah ya, seorang anak yang bernama Suneo ya. Suneo ini adalah anak orang kaya. Ayahnya adalah direktur sebuah perusahaan dan gajinya sangat besar. Penghasilannya sangat besar. Sehingga Suneo ini kalau minta sesuatu selalu diberi oleh ayahnya. Minta apa saja diberi oleh ayahnya. Ya, bahkan untuk alat-alat sekolah pun harganya sangat mahal. Alat-alat sekolah yang mewah. Ya, anak-anak ya, minta permainan apa saja diberi ya. Bahkan uang saku Suneo ini juga banyak. Ya, tetapi Suneo ini tidak rendah hati.
dia menjadi sombong karena dia merasa anak orang kaya. Ketika berada di sekolah, saat istirahat tiba, anak-anak menuju kantin untuk membeli makanan ya. Anak-anak jajan di kantin sekolah. Kantin sekolahnya sehat, bersih ya. Nah, Suneo juga ikut jajan di kantin sekolah, tetapi dia sombong ya. Dengan sombongnya dia memamerkan uang yang dimiliki atau uang sakunya kepada teman-temannya ya. Sambil joget-joget, Suneo itu pamer kepada teman-temannya. Pada suatu hari di kelas Suneo itu ada teman baru ya. Nah, ini teman barunya memperkenalkan diri. Teman Suneo ini sangat sederhana dan rendah hati. Ia sayang kepada teman-temannya ya. Tetapi Suneo tidak ya. Suneo tetap sombong kepada teman barunya ini. Yuk kita lihat cerita berikutnya. Ketika pulang sekolah, ya, ini teman Suneo ini ternyata berdekatan rumahnya dengan Suneo ya, anak-anak ya. Nah, Suneo ini tahu karena rumahnya dekat, maka tahu bahwa temannya ini adalah anak orang miskin, tidak sekaya Suneo. Jadi di sini Suneo ini mengejek temannya yang baru tadi ya. Diledekin, diejek, ih kamu orang miskin nih, jangan berteman dengan aku. Nah, dan sebagainya ya. Suneo ini mengejek teman barunya tadi ya. Ini karena rumahnya berdekatan dengan Suneo, jadi Suneo tahu situasi atau keadaan temannya tadi. Nah, setelah tahu kalau anak orang miskin, maka semakin Suneo itu mengejek temannya, ya. Suatu hari Suneo itu jatuh di depan sekolah ya, Nana ya, karena ada tumpukan batu di situ. Kakinya tersandung, kemudian jatuh. Nah, teman barunya ini malah menolong Suneo yang jatuh tadi dan membawa ke UKS. Nah, di sini Suneo berpikir, waduh ini teman saya yang saya ejek, yang saya hina, kok malah peduli sama saya, kok malah menolong saya jadi malu kalau seperti ini. Kalau begitu saya mau minta maaf deh sama temanku. Nah itu ya, Suneo akhirnya sadar bahwa perbuatannya itu tidak baik. Nah, karena Suneo ini sudah ditolong oleh temannya tadi, dia menjadi sadar. Suneo minta maaf dan temannya juga memaafkan Suneo ya. Mereka kemudian hidup rukun, tidak saling mengejek lagi ya. Ini ya anak-anak cerita dari Suneo, anak yang sombong, anak yang suka mengejek, tetapi pada akhirnya Suneo mau minta maaf karena sudah menyadari kesalahannya ini ya. Jadi Suneo dan temannya hidup rukun. Ini ya cerita ya, begini cerita tentang Suneo tadi ya anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan sebuah cerita ya. Perhatikan cerita berikut. Cerita ini mengisahkan pengalaman Tono meminta maaf karena mengejek teman yang gendut dan pendek ya. Ibu bacakan ceritanya. Pada dasarnya, semua manusia diciptakan sama dan sempurna. Walau begitu, secara fisik, tiap-tiap orang berbeda. Ada yang pesek, ada yang berkulit hitam, sawo matang, dan putih. Ada yang bermata biru, ada yang memiliki tubuh tinggi dan pendek.
Serta ada pula orang yang gendut dan kurus. Semua itu adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Namun pengalaman Tono berbeda. Di kelas ia menjadi siswa yang terlalu aktif sehingga sering mengejek teman yang gendut dan pendek. Beberapa kali kedua teman yang diejek itu sampai kesal. Tapi sayangnya Tono tidak peduli. Dia hanya tersenyum dan terus mengejek. Sebagai seorang siswa laki-laki kelas 6 SD, Tono memang cukup tinggi dan tidak terlalu gemuk. Mungkin itu yang menjadikan dirinya sombong dan pamer kesempurnaan fisik. Pada suatu hari saat jam istirahat, kebetulan aksi Tono dilihat oleh Pak Guru Kesenian. Karena ketahuan, Pak Guru pun menghentikan tindakan Tono seraya berkata kepadanya, "Tono, apakah orang-orang yang tinggi itu dijamin paling pintar?" "Tidak, Pak." "Apakah orang-orang yang tidak gendut itu dijamin masuk surga?" "Belum tentu, Pak." Jadi, sekarang Tono sudah mengerti kan? Bahwa tidaklah beradab seseorang jika hanya menilai orang lain berdasarkan fisiknya. "Baik, Pak, saya minta maaf." Atas kejadian itu, Tono pun meminta maaf kepada kedua orang teman yang kemarin sering diejek. Ia pun berjanji untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. Demikian ceritanya ya, anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat tugas kita hari ini ya. Berdasarkan dengan cerita yang Ibu bacakan tadi ya, berdasarkan pengalaman Tono tadi. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat kalian sikap Tono tersebut? Kemudian yang kedua, buatlah kalimat minta maaf yang diucapkan Tono kepada temannya ya. Ini adalah tugas kita hari ini. Silakan nanti ditulis yang bagus dan rapi ya nak ya. Sukses untuk kalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan berproses. Tuhan memberkati. Terima kasih.